inilah sekarang pencampur adukan inilah yang menimbulkan semacam reaksi, semacam perlawanan dari krama Bali sekarang ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di Bali ini. Lebih-lebih dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Kita akan terpecah konsentrasi kita. Gua Nagarajo ini sudah kami bangun sudah lama. Tapi sekarang keberadaannya menjadi semakin penting dengan adanya gonjang-ganjing sampradaya, sekte-sekte, aliran-aliran yang ada yang menimbulkan pro kontra. Sebenarnya ini membawa pesan yang sangat bagus terkait dengan kekisruhan yang ada di masyarakat belakangan ini. Cerita yang terkandung dengan Gua Nagarajo ini adalah mirip dengan perjalanan Ide Dangyang Nirarte ke Bali. Pada saat Ide Dangyang Nirarte ke Bali, di barat Bali itu, beliau ketemu dengan seekor ular yang besar yang disebut naga sekarang. Kemudian beliau masuk ke dalam perut naga tersebut. Di dalam perut naga tersebut ada telaga. Telaga yang berisi bunga tunjung. Bunganya berwarna 3 warna. Ada warna merah, ada hitam, ada putih. 3 warna. Kemudian Ide Dangyang Nirarte tentu tidak merusak itu. Tidak merusak. Bahkan tunjung itu diambil pelan-pelan dengan rasa bakti gitu. Diambil pelan-pelan, yang merah diambil, kemudian disuntingkan di telinga kanan. Yang hitam diambil, disuntingkan di telinga kiri. Yang putih diambil, diletakkan di ulun angen itu. Di sini. Ini melambangkan bahwa di Bali sebelum kedatangan Ide Dangyang Nirarte sudah ada konsep Trimurti. Jadi semua aliran-aliran yang ada di Bali, apakah itu Sadpaksa dan yang lain-lain, jadi 6 sekte yang bertengkar dulu itu sudah digabung dalam satu konsep yang namanya Trimurti. Itu sesungguhnya yang ada di Bali sebelum Ide Dangyang Nirarte ada. Tapi beliau tidak merusak tatanan yang sudah ada, tatanan Trimurti yang sudah ada di Bali. Itu simbolnya. Jadi pesan moral di sini yang ingin disampaikan melalui ini adalah siapapun, perorangan, kelompok atau siapapun itu, janganlah merusak tatanan Bali yang sudah sangat baik ini. Kita sudah nyaman dengan konsep Trimurti. Jangan lagi ada yang merubah atau merusak tatanan itu. Jadi kalau masuk di sini, di Gua Nagarajo ini memang ada kelebutan di sana, mata airnya. Kita masuk sekitar 9 meter, ada mata airnya, ada kelebutannya. Jadi kelebutannya itulah, tirta itulah yang keluar tadi yang saya ceritakan di tirta utama. Tirta ini pula yang ketunas oleh Jeremangku pada saat melasti. Hanya Jeremangku yang masuk dan begitu. Nah inilah dulu di zaman Udayana Warmadewa, di zaman Sri Gunopriyo Dharmapatni, raja suami istri ini, memang terjadi banyak aliran-aliran. Satu sama lain saling merasa paling benar dan paling baik. Di sisi lain,
menunjuk yang lainnya tidak benar dan jelek gitu. Tentu ini menimbulkan konflik di masyarakat. Itulah atas jasa baik dari ide Betara Empu Kuturan, akhirnya dibuatlah Samuan 3. Di Samuan 3 itu sudah clear disepakati semua sekte-sekte yang ada yang sadpaksa itu disatukan dalam satu konsep Trimurti. Semua masih tetap itu sebenarnya masih ada, cuma Trimurti inilah yang paling menonjol gitu. Yang aliran Ganapati sampai sekarang kan ada masih sekarang Gana, Ngersi Gana kan ada masih. Jadi jangan salah, jangan ada yang menyalah-nyalahkan Krama Bali, umat Hindu di Bali yang mengatakan tidak berdasar Weda. Sesungguhnya apa yang kita lakukan di Bali adalah merupakan penjabaran dari Weda dalam bentuk upacara upakara. Ada bantennya, ada upacaranya. Itu semua adalah penjabaran dari Weda. Memang kalau umat kita mungkin kalau ditanya satu-satu, pernah baca Weda? Pernah baca, pastilah banyak yang tidak pernah lihat. Jangankan membaca, lihat pun mungkin tidak pernah. Tapi melakukan penjabarannya, prakteknya sudah. Kita lebih banyak di laku. Ini tentu kita tidak semata-mata menyalahkan, menunjuk kesalahan di satu pihak. Ini kesalahan hampir kita semualah. Mengapa sampai umat kita, krama kita begitu? Ya kita bersama-sama mempunyai kekurangan kita bersama. Sehingga sekarang harapan kita janganlah kita saling salah menyalahkan. Mari ke depan kita bergerak bersama untuk mengajarkan Hindu Dresta Bali. Biarkan teman-teman kita di tempat lain dengan konsep yang berbeda di tempat lain, tapi jangan merusak, jangan mengaburkan, jangan mencampur adukan antara Dresta Bali dengan yang lain. Kita tetap hormat kepada keyakinan-keyakinan yang lain. Kita tetap hormat. Jadi kita tidak membenci itu, tapi kita tetap hormati, tapi jangan mencampur adukan antar keyakinan kita masing-masing. Inilah sekarang pencampur adukan inilah yang menimbulkan semacam reaksi, semacam perlawanan dari krama Bali sekarang ini. Ada perlawanan, ada aksi gitu, ada reaksi gitu. Di kami juga Nuna Sicang memohon kepada Pengintai Sang Hyang Widiwasa, Dewa Utari Melinggih Riki Ring Pura Taman, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di Bali ini. Lebih-lebih dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Kita akan terpecah konsentrasi kita. Masalah keyakinan, masalah kesehatan COVID ini, dan masalah-masalah yang lain. Kita harus bersatu padu.